sana lihat ada jukung larut, kapur ada, tahu orang menuju ke sini bahwa ampun siapa jukung itu. Memang lantaran belum sampai tujuan, kapurnya masih ada, orangnya ada hampir 2 hari apa 1 hari lebih baru dapat mayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamuan pulang lawan ulu Pak Kacil ide. Apa kabar biar pula memarina wandang sanak berata. Mudah-mudahan sehat walafiat lah. Nang lagi garing. Mudah-mudahan lakas ampe, lakas wigas, lakas sembuh. Nah, nang lagi berusaha badagang, begawi, bahuma, nah, mudah-mudahan berajakin aja kita berata. Kemana kita berada hari ini? Nah, kita hari ini babulik pulang ke Pulau Sewangi. Nah, kalau nang beberapa video semalam kita mau olah video di Pulau Sewangi ini tentang ulah kapal. Nah, ulah kapal ini. Nah, kelotok. Nah, lawan berjalanan sampai ke ujung pulaunya. Nah, 2 video yang lalu. Hari ini kita hendak melihat orang maulah kapur. Nah, Pulau Sewangi ini ada salah seorang masyarakat nang maulah kapur. Nah, kita melihat lah. Nah, nang kayak apa prosesnya, apa kapur itu. Nah, umpat ya terus video Pak Kacildin sampai tonton sampai habis ya. Nah, Pak Kacildin balalah terus. Memang Pulau Sewangi lawan Pulau Sogara ini terkenal sejak dahulu industri ini, nah, pengolahan kapal. Nah, kelotok, ngejukung di sini. Sekalimantan Selatan di sini yang paling terkenal, Kalteng lah istilahnya, yang melihat, yang menukar menjadi langganan di sini. Nah, tapi ada juga masyarakat yang istilahnya berusaha lain. Nah, selain daripada ada bahuma, ada mengelotok, ada begawi di perusahaan lain gitu. Nah, apa. Nah, salah satunya ini yang hendak kita lihat ini adalah mengolah kapur tadi. Kapur ini kadang hanya sekadar untuk menginang, tapi juga keperluan kuliner, keperluan lain-lain. Nah, banyak sebenarnya keperluan untuk kapur nih. Nah, nang belum subscribe, like, comment, share video Pak Kacildin ini, dibantu dulu lah supaya semakin banyak nang melihat video-video Pak Kacildin ini nih. Nah, dibantu di subscribe, di like, di comment, di share. Nah, lawan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, kita meluncur ke Pulau Sewangi. Jadi memang selain daripada membuat tadi jukung, kelotok dan lain-lain, juga yang lain. Nah, salah satunya tadi mau ulah kapur. Nah, kita melihat di sinilah nang kayak apa proses mulah kapur. Nah, itu jadi kita hendak melihat. Nah, nang kayak apa prosesnya. Nah, kita sudah sampai di apa ini, pabrik kah, apakah pengolahan kapur. Nah, di Pulau Sewangi lah nih, Cah. Nah, di Pulau Sogara ternyata. Kalau Pulau Sewangi itu di sebelah situ tadi. Nah, ini Pulau Sogara di RT berapa nih? RT 1 Pulau Sogara. Nah, ini para ibu-ibu maulah kapur.
Nah, ini kapur. Nah. Untuk pertama itu kan kita didatangkan dari Sungai Telan kapahnya tuh. Kalau kayunya ini kan orang yang ngantari, jadi habis datang tuh kita jemur dulu. Habis penjemuran tuh hampir sekitar 3 hari lah atau 1 minggu. Kalau cuacanya panas ya 3 hari cukup. Kalau untuk cuaca musim hujan bisa 1 minggu. Nah habis sudah penjemuran baru disusun untuk pembakarannya. Untuk pembakarannya sekitar 8 jam atau 6 jam. Nah itu untuk tergantung panjang pendeknya juga untuk per jamnya tuh. Nah habis pembakaran harus sekitar 6 jam tadi baru diputiki. Habis diputik ditampi, hanya kita kasih air panas untuk jadikan gelapung gini. Nah hanya dikasih air panas baru jadi tepung, baru hanya ditumbuk, prosesnya hanya dijadi kapur. Nah ini penjualannya kemana aja biasanya? Kalau untuk penjualan yang kami rutin tuh per setengah bulannya kami antar ke Istanbul, Matapuraja. Tapi untuk yang di lain bisa juga, untuk itu bisa bulanan di daerah Pelangka. Untuk hari ini tadi ada pengantaran ke Kalua. Oh, Kalua. Banyak masih Pelangka, Sampit, Prok Cahu. Dan untuk daerah Kalimantan masih banyak juga di rantau sama di negara. Nah, biasanya masyarakat membeli apa kapurnya gasan apa biasanya? Kebanyakan kadang bisa bikin apa untuk manu iwak atau kayak bersih WC atau banyu apa enggak lah itu Pak. Oh. Untuk kita di daerah kita sini kebanyakan. Oh iya. Oh, jadi kapurnya menjernihkan banyu dulu lah ya. Iya, utamanya juga untuk bikin kue, utama juga. Artinya gasan usaha kuliner lah. Iya. Masuk lah ya. Nah, kalau dari sini berapa biasanya harganya boleh tahu Pak? Kalau untuk per beleknya ini sekitar hampir 100 Pak per beleknya. Ini bahannya pang mahal selama pas musim minyak naik nih, jadi apa-apa coba naik. Dari kantong plastiknya juga naik sekarang. Oh, jadi kalau bahannya itu nukar jual berarti lah dari Untuk 1 tonnya tuh Pak ini 1.500.000. Kalau dulu kan kita 1 jutaan. Selama banyak yang minyak naiknya hampir 500 ribuan naiknya. Oh, separuhan lah. Nah 1 ton itu bisa menghasilkan berapa belek atau apa? Kalau 1 ton tuh bisanya kan beda. Kalau untuk tepungnya, untuk kapah masaknya hampir sekitar 70-an lebih. Tapi kalau untuk dijadikan gelapung, habis itu jadi gelapung ke kapur, bisa hasil kapurnya bisa jadi 90 lebih. Hujan tuh ini, nilainya sudah tiba tapi bahantak, tiba kita memadar lagi, ya cepat masang tarpal aja pulang. Supaya karena titik air sedikitnya baik, yang kapal masak tadi jadi gelapung, kalau kita ambil lagi. Oh, nah, itu risiko aja lah. Tinggi. Makanya 1 titik tuh bisa lambat dibersih dari yang titik air tadi. Itu bisa ibaratnya melalar itunya. Sampai ke mana anunya harus dibuang dulu yang bekas karena titikan air tadi. Nah, ini usaha ini sejak apabila nih? Kalau gawean ini Pak, ibaratnya sejaknya tuh kami tahu Pang, namanya ini gawean turun temurun Pang. Jadi ibaratnya dari pedatuan, di atas pedatuan lagi lah hitungannya. Jadi kata orang tua tuh tahun 45 tuh sudah ada juga, tapi masih itu lokal aja lah, kadang yang buatnya sedikit aja dulu. Banyak konsumsi sendiri sama orang-orang di sekitar aja. Belum ada pemasaran dulu. Jadi belum rame lah ibaratnya dulu. Serame ini hitungannya dulu pasti dijajakan dulu Pak. Ini kan kada dijajakan lagi, ini orang-orangnya memesan. Ada yang diambil, ada yang diminta antar. Alhamdulillahnya itu Pang dulu. Terus
Sebalik pakai kita sampai 2 jam atau 1 jam lebih hanya jadi kapur sebalik gitu. Tapi sudah ada udakan kita hanya cepat. Oh, ini jadi seberatan manual aja mesin nih lah. Ini masih manual. Manual aja. Pernah juga itu anak diulahkan mesin tapi gagal terus juga. Oh, lain juga lah antara Pertama mesin. lain, kedua pulang kada jadi hasil, kada jadi ibaratnya tuh kada menghasilkan lebih lah hitungannya, malah merugi lah hitungannya. Sedangkan menggawe ini kan diantara masing-masing kita ya kada sama hasilnya. Iya, iya. Tergantung masing-masing, jadi ada masih sehitung dapat 5 diantara berlima ada 5 ada yang 5 ada yang 9 ada yang tergantung bebannya, fisiknya, kekuatannya. Nah jadi kalau kita mesin tuh mungkin sama kalau beratnya sebelek ya berapa belek soalnya ini kada sama. Nah, pada sidin ini hitungannya berapa upahnya? Upahnya per belek. Per belek lah. Per beleknya 13.000. 13.000 sebelek. Jadi kali sehari berapa tuh tergantungnya dapat seharinya. Dia untuk upahannya bisa minta dulu pinjaman atau sampai selesai. Selesainya paling lama 3 hari atau 4 hari. Tergantung banyaknya anunya tepung gelapung ini. Nah, di antar sidin ini siapa yang paling lawas di sini begawi? Kalau paling lawas ya umur. Neneknya kan terlawas juga. Kalau yang enak sana tuh lawas itu sih. Sebenarnya itu ulun mulai lagi karena kan sudah begawi sih, Den? Sudah begawi. Sekarang umur 45 lebih, 45. Oh, berarti 40 tahun lebih sudah di sini begawi kapur nih lah. Oh, ini Siti kan deh. Nah, ya dari Siti 45 tahun lebih Sidin sudah menggawi kapurnya. Jadi Sidin berpengalaman banget sudah urusan kapur mengapur nih nah. Ambut tumbuh sudah udan. Berarti mulai umur berapa pian hitungannya? Pian inget lah umur berapa pian mulai di sini? Kada ingat. Kada ingat. Lagi kekanakan itu sudah nanganu. Oh, sudah kekanakan sudah menggawe. Berarti abahnya Anonis Pin sudah begawe di sini? Oh. Sudah lah mamanya. Oh, mamanya sudah begawe kan? Sudah begawe. Berarti lebih dari berapa tahun? Mulai ulun halus saja sudah sidin. Sudah ada lah. Kan sidin kan dulu dari peninian dulu. Nah, sudah dari peninian dulu. 30 tahun 85 tahun 8 tahun 80. 80 berarti 45. Nah, ini bahan baku mengolah kapur tadi. Nah, jadi dari kulit kerang ini dijamur habis kering, dibakar, lalu akhirnya dijadikan buburnya kayak tadi. Nah, ini lagi dijamur. Nah, ini dikirim dari wilayah pantai di daerah Tanah Laut, Tanah Bumbu dan sekitarnya. Nah, ini. Jadi ini menjamurnya daerah sini. Nah, ini yang sudah berjamur. Ini dijamur. Nah, ternyata kapur ini diolah dari sini, dari kulit-kulit karangnya ternyata. Nah, yalah ada kanang hanyar tahu. Nah, apa kaca gen? Hanya hanyar banyak juga tahu kada hanyar banyak bang. Ada lah pernah lewat sini jadi tahu sedikit lah. Nah, itu tadi di sini di Pulau Sugara ini pembuatan kapur, salah satu pembuat kapur di Banjarmasin ya, di Kabupaten Batola lah. Nah, karung-karung ini tadi juga kulit kerang. Di sana di dalam sana itu banyak juga kulit kerang dan karung-karung. Nah, ini dan ini kayu guys membakarnya. Nah, kulit kerang dan kayu guys membakarnya. Bisa wadah ini berapa liter kah apa ngarannya? Kilo. Berkilo lah. Oh. Berapa kilo di sewadah nih? 20-an. 20 kiloan lah. Ya. Selebih. Ada merata lah. Nah, sehari ini prosesnya apa lagi? Abis ini langsung sudah jadi deh, artinya kapur nih lah. Ini pian mau udak nih. Udak nih tuntung ya. Oh. Bilanya jadi tuh tutup sana tuh. Oh, nang hirang-hirang itu. Itu tuntung.
sudah jadi. Nah sehari ini berapa banyak pian kawa menggawi ini? Kadang mau kata lah ada 5, 4. Kadang mau kata juga 4 inilah 4 kaleng. 4 kaleng. Sekaleng tadi sekitar 20-an lah. Iya. Oh, berarti kalau 4 80-an lah. 2 kali kalau 5 100 lah. Oh ini gelapunga. Kalau ditumbuk ke ini jadinya. Oh dari gelapung ini lalu ditumbuk jadi kene. Jadi ke ini. Oh. Banyak misalnya. Bila sudah hanya kasih itu salin. Nah sebelum gelapung ini apa? Kulit apa? Kulit kakang. Oh kulit kerang. Oh nah proses pembuatan kapur ini dari kulit kerang lah. Kulit kapah, kulit kerang, Kulit itu apa? ditumbuk lah. Jadikan gelapung ini hanya di ini. Nah bobohan pian ini apa? Ini upahnya kayak apa ini? Upahannya. Mau audak nih. Upahannya 13.000. Sekaleng. Oh sekaleng 13.000. Nah mau udak nih kira-kira berapa jam pian sampai tontong nih sekaleng nih? 2 jam. 2 jaman lah. Kita 2 jam tadi jadi sehari bisa dapat 4 sampai 5 tuh dah. Mulai jam berapa biasanya pian begawi? Jam 7 Jam 7 pagi sampai jam 5. jam 5-an. Jam 5 sampai. Pian jam 5 lah. Tapi rumah di parak-parak sini aja kan, Pak? Jauh. Jauh kapian. Ada nang di seberang situ, ada nang dulu situ, ada nang di iler situ. Ini pakat aja di sini aja rumahnya. Kami berdua nih bersepupu. Oh, sepupu pian. Tak jauh sedikit lah di Sobarang lah. Nggak di Sebarang, aku Sebarang sini. Daerah 5 situ. Kulitnya. Kasihan ya. Datang ini mati lah. Baru ini datang ke sini kan. Kasihan jatuh lagi jadi menggawi aja. Ini kita sorotakan baju sini nih, baju Aceh Odah aja nah. Tapi ini Aceh Odah nata ke sini kan. Siang ya coda. Acil-acil nang begawi. Nah. Baju Aceh Odah aja kita sorotakan. Nah. Ini Aceh Odah melihat kena paman birin ke sini. Tahu ay. Tahu ay barang ay kan apa kah? Sian jarang ada sebelumnya mun di bakati. Nah ini pengapungan. Karam. oh. Jadi diwani lagi sini bawa kanakan tuh namanya. Jadi siden tuh di ranjah orang di Muara Kayan situ lah Lagi ada di masih daerah ujung pulau. Pas dapat jukungnya di daerah Pulau Kembang. Oh di Pulau Kembang. Larutnya tuh. Nah lihat ada jukung larut, kapur ada, tahu orang menuju ke sini bawa ampun siapa jukung tuh. Yang lantaran belum sampai tujuan. Yeah. Kapurnya masih ada. Orangnya ada hampir 2 hari apa 1 hari lebih baru dapat mayatnya. Sampai perjuangan lah tinggi dulu perjuangannya tuh Pak. Waduh. Semet kuitan jamun kereda gandengan dulu Pak. Kayu dan mau klien kan temen siang tuh temen pagi itu kan masih rame ada gandeng-gandeng. Kan bari kan gandengan namanya Yoklotok. Nah, ini kan banyak kada pakai gandengan lagi kan pakai jukung seorang lah itu namanya Yoklotok mesin seorang ya Kak. Tahu aja mantar masih aja Bang mantar yang kan ada pelanggan di antar. Rata-rata sekali pengantaran tuh berapa belek? Kalau untuk yang di Metapura di Istanbul tuh paling tinggi 85 lah. Jarang Bang sampai 100. Untuk tapi untuk per setengah bulannya. Iya 1 bulan itu kan ibaratnya tuh hampir lebih 100-an kan hampir anggap 150 lebih lah. Setengah bulannya lah. Sebulan. Sebulan. Menggawi. Enggak belajar begawi kini nah. Jadi anak kayak pakal lagi kayaknya ya dia kertahu lagi. Sama halnya kayak ulun nih. Nerusakan habis ulun amatnya keponakan cucu. Amun maunya menggawi. Kan namanya zaman kan ini jadi anak kedakon yang begawi bapan-bapannya kanakan ini. Ulun jegin Pak jujur aja. Lagi kanakan desa tapi mau juga kan ulun begawi di Jengko Dahlia dulu. Oh, iya. Itu Jengko dia Dahlia kayak ulun dari nol merintis ulun begawi di situ.
dari nol bujur sampai sukses tuh. Nah, pas mama meninggal hampir gawe situ ya ambil alih sini. Jadi kekhawatiran pian tadi kalau misalnya bubuhan ibu sidik ini keadaan lagi berat ya lah meneruskan lah. Berat. Pertama dulu jangan dari awal ini anak belajar nyaman. Karena orang meninggal sampai melajari. Sedangkan ampunnya jangan bisa. Dulu kan lakian ada juga nyaman. Kalau lakian itu bagus idenya. Sebabnya tenaganya kuat. Jadi ibarat kita kuliahannya tuh banyak. Ada yang sampai 10 sehari lah. Seharinya. Bagus itu kan, jadi kan ibarat ini kan pelanggan nggak telepon antara inya. Kalau tahu belum ada kapurnya, nggak tahu belum cukup. Kayak tadi minta antar 100 pesanannya kurang tadi 92 akan balik pada jemaah ya orangnya minta hari ini aja. Minta tunda hari lain gak ada mau, kami hanya harinya ada aja. Udah paksa seadanya dibawa. Jadi itu panggilnya kan apalagi jualan orang ini berdua aja. Kuliahnya paling akhirnya 1 minggu lebih hanya dapat kuliah yang kita mencukupi yang 70 belek aja atau di atas 50 di atas. Nah, sampai di sini dulu lah video Pak Kacil di hari ini. Kita belalah ke Pulau Sugara melihat industri pengolahan kapur. Nah, satu-satunya di Kabupaten Baritokuala. Nah, jadi terima kasih yang sudah menjanaki video Pak Kacil Didin ini. Terima kasih yang sudah mensubscribe, like, mengkomen, men-share video-video Pak Kacil Didin. Nah, itu tadi Pak Kacil Didin menginformasikan proses pengolahan kapur. Nah, jadi kalau bubuhan pian juga ada informasi di mana orang mulah kapur di daerah Kalimantan Selatan. Nah, kisahkanlah. Nah, atau ada kisah lain di Pulau Sugara dan Pulau Sewangi ini kisahkan ya lah. Nah, jadi terima kasih juga yang sudah menjanaki video Pak Kacil Didin sampai tuntung sampai habis. Terima kasih yang sudah mensubscribe, like, mengkomen, men-share. Nah, Pak Kacil Didin di Pulau Sugara di seberang Barangas, itulah. Nah, ini Kecamatan Alalak, Kabupaten Baritokuala. Sekali lagi mudah-mudahan kita beranjakan haji berataan, mudah-mudahan sehatan haji berataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kacil Didin. Balalah terus.